Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Untuk minggu yang kemarin, mohon maaf, saya ada acara dengan fakultas, jadi kuliahnya saya undur minggu ini ya. Nanti akan ada sinkronus lagi, masih ada 2 lagi, nanti akan saya umumkan kapan akan ada sinkronus lagi, tentunya pertemuan ke-15 pasti ada sinkronus nanti. Ya, hari ini mau membahas materi yang sudah saya sampaikan melalui asinkronus di Sunan, sudah saya bagikan materinya tentang biaya overhead pabrik. Nanti juga akan kita bahas tentang departementalisasi BOP dan yang tugas-tugas itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Hari ini saya mau menjelaskan materinya dulu. Yang pertama tentang biaya overhead pabrik. Materi biaya overhead pabrik ini sudah pernah atau kita diskusikan waktu di materi sebelum UTS tentang penggolongan biaya. Salah satunya ada biaya overhead pabrik. Nah, sebelum mempelajari biaya overhead pabrik, Anda juga pernah mengenal yang namanya biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Nah, kali ini fokusnya ada di biaya overhead pabrik. Kalau bahan baku jelas, bahan utama untuk membuat sebuah produk. Biaya tenaga kerja langsung, biaya yang digunakan untuk membayar upah atau gaji bagi pegawai yang mengerjakan produk tersebut atau jasa. Nah, kalau biaya overhead pabrik atau BOP itu adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh bagian produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, di biaya overhead pabrik ini dulunya Anda sudah belajar, namun tidak ada penggolongannya. Nah, semua biaya di luar dari bahan baku dan tenaga kerja langsung masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Namun di sini ada 3 penggolongan. Oke, saya minta Mas Muhammad Falik bisa tolong dibantu bagaimana cara menggolongkan 3 biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Oke, ada 3 ya. Dan masing-masing itu sudah dipelajari semua di materi awal di penggolongan biaya. Kita mulai dulu yang pertama. Yang pertama tadi berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan sifatnya, Bu. Oke. Dibedakan menjadi berapa golongan? Bisa lihat dari slide. Berapa golongan? Berapa kelompok? 3, Bu. Coba di kalimat Dibedakan menjadi 3. Coba kalimat pertama dibaca. 6, Bu, 6. 6. Yang pertama? Iya. Biaya bahan penolong. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Oke, 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Oke, 5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. 6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Oke, kita urai satu persatu. Masih ingat nggak, Mas? Kemarin tugasnya Anda diminta untuk mengidentifikasi bagaimana cara membuat donat. Tugas saya dulu itu, masih ingat nggak? Membuat donat. Oh, masih, Bu. Oke. Anda berarti sudah mengelompokkan mana yang bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, bahan bakunya Ya, apa ketika membuat donat? Ya, bisa lihat dari tugas yang kemarin, boleh.
tepung terigu, Bu. Yang pertama tepung terigu untuk bahan biaya utama membuat donat. Sekarang kita masuknya bukan ke bahan bakunya, tapi kita ke biaya overhead Biaya bahan pengolahan. pabriknya. Apa? Coba sebutkan. BOP-nya apa saja? Bukunya kalau dibulak-balik belum ketemu. Belum, Bu. Ya kan Anda punya satu buku khusus kan untuk latihan atau untuk tugas-tugas, sehingga hasil pekerjaan Anda itu bisa Anda pelajari lagi ketika di UTS atau UAS. Anda tidak perlu mencari-cari bahannya, karena pasti yang saya ujikan ya sesuai yang saya berikan tugasnya. Ayo Mas, tidak usah dibolak-balik bukunya, sekarang dipahami sendiri ketika mau bikin donat itu Anda membutuhkan biaya apa saja selain tepung. Donat. Anda Biaya, mengerjakan tugasnya kan kemarin? ya mengerjakan, Bu. Iya, berarti pasti ingat dong, karena tugasnya barusan kemarin. Apa Itu, yuk? Bu, apa? Selain tepung terigu, masa sering makan kok nggak tahu? Kayak ragi, Bu, terus Ragi, eh, terus kertas roti. Yang bikin adonan itu loh, yang dipakai buat adonan itu apa saja? Yang buat adonan itu. Selain tepung, masa tepung langsung jadi adonan? Tepung itu Telur. apa? Telur, terus ragi, telur, kemudian dicampur telur, apa lagi? air dingin. Iya, air. Ya sudah, wes cukup. Ada telur, ada ragi. Butuh gula enggak? Butuh, Bu, butuh gula halus. Gula. Biaya-biaya yang sudah Anda sebutkan tadi itu kategori A, B, atau C? A, B, atau C? A, Bu, biaya bahan penolong. Nah, apa sih bahan penolong itu? Bahan penolong adalah biaya yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Kata kuncinya gimana? Bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi. Iya. Tapi nilainya relatif kecil. Ya. Dia itu mendukung untuk supaya donat itu bisa jadi ya. Namun dia nilainya relatif kecil kayak ragi. Katakanlah tepungnya 10 kilo, raginya kan hanya seberapa. Nah, itu namanya bahan penolong. Gula juga sama. Kalau tepungnya 10 kilo kan nggak mungkin gulanya 10 kilo. Maka dia sifatnya ini penolong karena nilainya relatif kecil. Oke, sekarang contohkan kalau untuk yang reparasi dan pemeliharaan masih dengan produk yang sama. Produksi donat, misalnya biaya apa ini? Biaya mesin mixer, Bu, mesin mixer. Biaya mixernya kenapa kok bisa masuk ke reparasi dan pemeliharaan? Kayak equipment apa kayak biaya apa itu spare partnya, Bu, bagian-bagian mesinnya. Ya, ini logikanya donatnya dalam produksi massal dan besar ya, bukan mixer-mixer kecil yang untuk rumahan. Mixernya dalam kapasitas yang besar sehingga ketika ada suatu kerusakan otomatis kan biaya reparasinya agak lebih mahal ya. Kalau ada suatu kerusakan tentunya tidak langsung pasti Anda beli baru, diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki mesin mixer tersebut maka ada pengeluaran yang namanya biaya reparasi. Biaya reparasi. Ya. Oke, bisa Anda pelajari sendiri ya.
Oke, cukup Mas Muhammad Falik bisa nulis di chat ya. Sekarang ganti Yunita Anuris. Yunita Anuris Salma. Jadi kuliah jangan sekedar cuman join aja ya, tapi kita ada interaksinya. Yunita di mana ini? Jangan sekedar join ya. Nanti kalau ketahuan cuman namanya doang, saya coret di absen ya. Nanti akhir sesi akan saya print screen siapa saja yang masuk kuliah sinkronus. Yunita nggak masuk ini ya, saya anggap nggak berangkat karena hanya namanya aja yang terpampang di sini. Oke, ganti. Fatimatus Zahra, coba. Halo, Mbak. Ini juga nggak ada orangnya. Jadi kuliah itu ya benar-benar Anda kuliah ya, nggak sekedar Anda cuman join ya. Priscila Arianti. Ya, Bu. Videonya, Mbak. Tolong dibacain, Mbak. Penggolongan yang kedua berdasarkan apa? Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ya, Biaya ada overhead ada 3. Apa saja? Ada 3, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik semi variabel. Oke, sekarang tugas Anda mengelompokkan biaya-biaya yang sudah diidentifikasi sama Mas Muhammad tadi. Ya, masih dalam konteks yang sama, pembuatan donat. Tunjukkan mana yang masuk tetap, variabel, ataupun semi variabel. Terserah mau dimulai yang mana dulu. Biaya variabel. Silahkan. Apa saja yang masuk ke dalam BOP variabel? Biaya makin mahal. Biaya apa? Biaya makin mahal. Iya. Ketika produknya meningkat, maka jumlah biayanya akan meningkat. Nah, contoh biayanya apa, Mbak? Bukan pengertiannya. Tadi Mas Muhammad sudah mencontohkan biaya apa. Iya. Biaya apa ini? Biaya kebutuhan listrik. Listrik. Oh, listrik. Apakah masuk ke variabel? Iya, masuk ke semi variabel. Iya, listrik itu masuknya semi variabel dan ini sudah saya jelaskan di awal ya, golongan biaya sudah pernah. Nah, sekarang yang variabel. Berdasarkan yang sudah disampaikan Mas Muhammad tadi loh. Bahan pokok. Bukan bahan pokok, bahan baku. Bahan bakunya sebutin aja langsung biaya apa berarti? Ragi. Kalau bahan baku bukan ragi dong, Mbak. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya tepung. Donat tadi loh. Oke, tepung. Logikanya ketika mau bikin donat 1000 biji dengan donat 100 biji, tentunya tepungnya lebih banyak yang mana? Tepung terigu. Ayo, yang 1000 biji apa yang 100 biji? 100 biji. 1000 biji apa 100 biji? Yang lebih banyak tepungnya. 1000 biji. Nah, itu kategorinya variabel. Betul tadi ragi ya. Untuk membuat 1000 donat pasti akan membutuhkan ragi yang lebih banyak daripada yang 100 donat. Sekarang yang belum kejawab tadi tetap, Mbak. Contohnya biaya apa? Biaya pabrik. Biaya?
Mbak Priscila ini ya, suaranya agak bising ya di luar ya. Oh. Sebentar, Bu. Biaya overhead pabrik tetap itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik dia beroperasi maupun tidak beroperasi, itu biayanya sama. Dan setiap bulannya atau setiap tahunnya biayanya sama. Misalnya bulan Januari 100.000, bulan Februari juga sama 100.000. Nah, itu misalnya biaya apa di sini? Biaya bahan baku. Bukan, bahan baku kan variabel, Mbak. Kan tadi sudah disampaikan. Contohnya apa? Biaya Produksi. Nah, ya semuanya itu adalah biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Contohnya misalnya adalah biaya depresiasi mixer, biaya depresiasi kompor. Itu sudah tetap. Dan menggunakan metode garis lurus, biasanya seperti itu. Nah, tadi yang semi variabel sudah kejawab, biaya listrik ya. Oke. Ya. Sekarang cukup ya Mbak Priscila, bisa nulis di chat. Lanjut yang penggolongan yang ketiga. Ganti Mbak Rosalina Aulia. Coba diceritakan berdasarkan hubungannya dengan departemen. Rosalina Aulia P. Ayo Mbak, silakan. Dijelaskan, Bu. Coba ya, dibaca. Penggolongan Videonya biaya belum muncul Mbak Rosalina. Bagaimana, Bu? Video. Oh, sebentar. Berdasarkan hubungannya dengan departemen. Belum muncul, Mbak. Oke. Oh, nada jilbaban dulu. Berarti tadi tidak siap-siap ya. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Dikelompokkan menjadi berapa ini? Biaya penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang kedua, biaya overhead tidak langsung departemen adalah suatu biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu departemen. Contohkan yang BOP langsung departemen, Mbak. Untuk BOP langsung departemen, contohnya Kata kuncinya ini ya. BOP-nya itu terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya, sebut aja Mbak, biaya apa misalnya? manfaatnya Biaya yang dikeluarkan dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Oke, bisa bayangin nggak biaya apa ini ya?
Atau mungkin saya bantu gini, Mbak, coba untuk membuat donat itu Anda butuh proses produksi apa saja. Yang pertama, langkah-langkahnya dimulai dari apa dulu? Dari Biaya bahan baku. prosesnya. Kalau itu kan bahannya. Proses pembuatannya, Bu. Ya, dimulai dari proses apa dulu? Proses pembuatannya untuk Membuat apa? adonan. Adonan. Setelah dibuat adonannya, kemudian dibuat apa? Penggorengan untuk pembuatan donat dicetak. Digoreng apa dicetak dulu? Dicetak terlebih dahulu, baru setelah itu digoreng. Nah, berarti kan itu suatu tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan Ya. atau alur tersebut itu bisa kita katakan sebagai departemen. Ya. Oke, anggap aja di awal adalah departemen adonan. Lanjut, setelah diadon kemudian masuk ke departemen apa, Mbak? Cetak. Pencetakan. Ya. Setelah dicetak kemudian digoreng. Setelah digoreng baru didistribusikan, dibungkus. ya, kita anggap sebagai departemen finishing ya. Finishing itu Ya. ya buat toppingnya, buat garnishnya, buat apa packagingnya. Nah, ini masuknya ke finishing. Lah, BOP departemen langsung itu BOP-nya terjadi hanya pada departemen adonan saja dan biaya itu dinikmati oleh departemen adonan saja. Misalnya biaya apa, Mbak? Hanya dinikmati oleh Iya. yang adonan. Ya, hanya dinikmati oleh departemen adonan saja. Jadi ketika dipencetakan itu nggak butuh biaya tersebut. Nah, ini biaya apa di sini? Untuk Bahan membuat baku. adonan, itu butuh Biaya apa? bahan baku. Iya, bahan bakunya apa? Tepung. Ya, tepung itu masuknya BOP langsung. Selain tepung kemudian dicampur dengan apa di sini? Gula, margarin. Iya, gula, margarin, telur, dan kawan-kawannya itu dia kategorinya BOP langsung. Sekarang, ketika dipencetakan, kita butuh biaya apa di sini, Mbak? Pencetakan alat cetak. Kalau alat kan itu masuknya ke peralatan, aktiva tetap, bukan biaya. Dia kategorinya aset kalau cetakan. Tenaga kerja. Boleh, tenaga kerja langsungnya ya. Karena kan di bagian pencetakan itu ada karyawan yang nyetak tersebut. Sekarang kalau di penggorengan itu butuh biaya apa, Mbak? Minyak. Ya. Bagian adonan atau departemen adonan membutuhkan minyak enggak? Ada. Buat apa minyaknya? Oh, sudah ya, Bu. Sudah diganti oleh margarin. Ya butuh enggak di adonan? Butuh minyak enggak? Enggak. Nah, itulah cara membedakannya dia masuk kategori langsung atau tidak langsung. Langsung. Contoh di finishing, Anda butuh biaya apa, Mbak? Finishing berarti ada biaya packaging sama untuk toppingnya. Iya kan, toppingnya misalnya Anda sebut apa misalnya? Seres. Seres itu dibutuhkan di bagian adonan enggak? Tidak. Iya, itulah maksud dari BOP departemen langsung. Paham sampai sini ya, berarti? Ya. Nah, sekarang yang kedua, kebalikannya. Namanya BOP apa, Mbak? Tidak langsung departemen. Kata kuncinya di mana? Biaya overhead pabrik yang manfaatnya itu dinikmati lebih dari satu departemen. Oh, gimana ini maksudnya? Biaya apa Berarti ini? biaya overhead-nya bisa dinikmati oleh yang lainnya juga, Bu. Iya, jadi ada satu biaya di mana bagian adonan ya butuh, cetakan ya butuh, penggorengan ya butuh, finishing ya butuh. Misalnya biaya apa, Mbak?
Kalau yang tadi kan jelas ya, tepung itu dibutuhkan hanya di bagian adonan. Minyak juga dibutuhkannya bagian penggorengan, sudah jelas itu. Namun kalau yang tidak langsung itu, semua departemen itu ya membutuhkan biaya tersebut. Contoh misalnya biaya apa? Adonan ya butuh, pencetakan ya butuh, penggorengan ya butuh, finishing ya butuh. Misalnya biaya apa ini? Jadi kalau saya gambarkan sebuah pabrik, ya, pabrik itu kan sekotak gini ya. Di dalam pabrik ini itu terdiri dari beberapa departemen. Iya. Nah, kalau yang departemen tidak langsung itu biaya BOP tidak langsung itu dinikmati oleh semua departemen. Contohnya biaya tenaga kerja, Bu. Tenaga kerja apa? Kalau tenaga kerja khusus untuk adonan kan dia hanya bekerja buat adonan aja. Apakah dia juga bekerja di bagian finishing? Tidak. Nah, berarti kalau biaya tenaga kerja itu masuknya ke langsung apa tidak langsung kalau gitu? Langsung. Langsung. Apa ya? Biaya apa, Mbak? Oke, misalnya gini, Mbak. Ketika Anda bayar biaya listrik, itu bayar listriknya sekali, apakah setiap departemen itu ada biayanya atau tagihannya masing-masing? Tidak ada. Satu pabrik ini, meterannya ada berapa? 1. Ya, berarti biaya listriknya kan hanya satu itu kan? Namun biaya listrik itu dipakai oleh berapa departemen, Mbak? 4. Nah, masing-masing departemen tentunya akan dibebani oleh biaya listrik masing-masing. Kenapa kok harus dibebani, Mbak? Karena menjadi satu kesatuan. Ya, satu listrik itu dipakai oleh masing-masing departemen. Dan masing-masing departemen itu kan membutuhkan energi listrik yang sama atau berbeda, Mbak? Berbeda-beda tergantung kebutuhannya, Bu. Nah, itulah pentingnya kenapa ada yang namanya langsung dan tidak langsung. Supaya ketahuan apakah di departemen adonan itu membutuhkan listrik yang tinggi? Apakah departemen finishing membutuhkan listrik yang tinggi, biaya listrik yang tinggi? Nah, itu tergantung dari kuantitas pemakaiannya dan tugasnya masing-masing. Nah, itu pentingnya penggolongan langsung dan tidak langsung. Langsung. Atau mungkin bisa saya buat gambarnya biar lebih gampang. Departemen adonan sampai finishing itu bisa saya sebut sebagai departemen produksi. Kenapa? Karena departemen tersebut itu mengolah tepung terigu langsung menjadi donat. Nah, ini bisa saya kategorikan sebagai departemen produksi. Namun di sebelah kanan dari garis ini ada yang namanya departemen pembantu. Apa fungsinya departemen pembantu ini? Membantu dari tugas departemen produksi. Saya contohkan tadi adalah departemen listrik. Anda bisa bayangin ya departemen listrik. Kalau perusahaan yang besar, itu dia punya divisi listrik sendiri. Ketika ada kerusakan di masing-masing departemen, perusahaan tersebut tidak perlu mengundang teknisi dari PLN, tidak perlu mengundang teknisi dari luar untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Karena pabriknya sendiri sudah punya yang namanya departemen listrik. Selain listrik, ada juga yang namanya departemen reparasi. Tadi kan ada BOP untuk reparasi ya. Ya. Kira-kira reparasi ini untuk apa, Mbak?
Untuk perbaikan mesin. Mesin apa kalau kasusnya donat? Anggap aja ini pabrik yang Mungkin mesin kapasitasnya adonan, Bu. besar ya. Mesin apa, Mbak? Ya, mesin adonan untuk mengadon adonan kuenya. Ya, apa nama mesinnya? Mixer. Ya, jadi logikanya ini perusahaan yang besar dan dia tidak hanya punya satu mixer ya. Mixernya katakanlah bisa 50 mixer. Ya, ketika setiap hari digunakan, otomatis kan kinerja dari mixer tersebut bisa berkurang ya ininya kapasitasnya, sehingga perlu ada yang namanya reparasi. Tidak perlu kita mengundang teknisi dari luar, kita bisa ambil dari departemen pembantu, membantu mereparasi mesin yang rusak tersebut. Nah, makanya sangat penting bagi akuntan untuk mampu mengalokasikan BOP pembantu ini, dialokasikannya ke departemen produksi. Ini kan pembantu, ini produksi. Nanti departemen pembantu itu akan mengalokasikan dananya ini, biaya yang dikeluarkannya ini akan dialokasikan ke departemen produksi, sehingga departemen pembantu nanti nilainya ini akan 0 atau kosong. Nah, bagaimana cara mengalokasikannya itu kita masuk ke departementalisasi. Nah, ini ya. Fungsinya untuk apa? Pengendalian dan penentuan harga pokok. Saya contohkan tadi, yang namanya biaya listrik, masing-masing departemen itu kan membutuhkan biaya yang berbeda. Supaya adil, masing-masing departemen itu mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhannya, maka perlu yang namanya departementalisasi BOP. Pengalokasian BOP pembantu ke BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Ini ada metodenya ya. Bentar. Hari ini juga ada tugas ya sepertinya. Kalau yang minggu kemarin ada tugas yang metode alokasi kontinu. Alokasi langsung, maaf. Yang minggu kemarin itu tugasnya tentang alokasi kontinu. Kemudian ada yang alokasinya bertahap, dipecah, ada 3, alokasi kontinu, aljabar, dan urutan alokasi yang diatur. Nah, masih Mbak Rosalina ya, saya contohkan, kalau mengalokasikan departemen langsung, itu dari pembantu ke produksi, ini caranya gimana, Mbak? Pengalokasian langsung. Iya. Bagaimana cara mengalokasikannya? Katakanlah listrik ini 1 bulan itu mengeluarkan dana 10 juta. 10 juta, dan masing-masing dari departemen itu kan membutuhkan biaya listrik yang berbeda-beda ya. Nah, itu berapa porsi yang ditanggung oleh adonan, pencetakan, penggorengan, finishing, itu nanti akan dihitung berdasarkan taksiran penggunaannya. Nah, nanti alokasinya begini, listrik yang 1 juta, misalnya 10 juta ya, berapa yang akan dibebankan ke bagian adonan? Tergantung dari kuantitas pemakaiannya. Nanti listrik juga akan dialokasikan ke departemen pencetakan di sini. Iya. Terus dari mana ke mana lagi berarti, Mbak? Listrik ke penggorengan. Listrik ke penggorengan, kemudian untuk finishingnya, iya. Iya kan? Listrik ke finishing. Selanjutnya, masih ada enggak pembantunya? Biaya reparasi. Iya, sama. Reparasi ke adonan. Reparasi ke pencetakan. Reparasi ke penggorengan. Dan reparasi ke finishing. Itu namanya langsung. Artinya langsung dialokasikan. Nah, metode yang kedua itu kan metode alokasi bertahap. Apa sih yang alokasi bertahap? Bisa saya lihatkan alurnya untuk yang
Ya, alokasi bertahap itu yang pertama memperhitungkan transfer timbal balik antar departemen pembantu dan ada yang tidak memperhitungkan. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, departemen pembantu ini akan dialokasikan ke departemen produksi kan jelas. Nah, departemen pembantu nanti akan dialokasikan ke pembantu juga. Listrik ke reparasi, reparasi nanti juga bisa ke listrik. Nah, itu bisa timbal balik. Namun hari ini kita nggak bahas itu ya, kita hanya bahas yang langsung. Dan ini sudah saya berikan contoh soalnya dan sudah Anda kerjakan juga di kelas apa ya? Ini kelas C berarti ya. Kelas C sudah saya berikan soalnya. Nah ini, yang metode alokasi langsung. Baik Mbak Rosalia tadi, Rosalina ya, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang Melinia Sofia Asih. Iya, Bu. Untuk tugas yang departementalisasi langsung ada masalah nggak Mbak? Alhamdulillah tidak, Bu. Anda bisa lihat dari YouTube saya ya, itu ada proses pembuatannya. Nah, dari soal di sini diketahui departemen produksinya ada berapa Mbak? Ada 5. Ada 2. Produksi, 2, Bu. apa saja? Departemen A sama Departemen B. Untuk yang departemen pembantunya, Ada 3. apa saja? Departemen E, Departemen Y, sama Departemen Z. Ya, BOP-nya ada berapa macam, Mbak? Ada 2. Apa saja BOP-nya? BOP depresiasi sama asuransi. Oh, itu bukan BOP, itu biaya. Jadi BOP-nya yang 2 adalah BOP langsung dan BOP tidak langsung. Kalau yang BOP langsung ini sudah ada angkanya semua, yang jadi masalah adalah BOP, mana tadi ya? Tidak langsungnya. Ini yang perlu Anda kerjakan, karena di sini ada apanya, Mbak? Ada itu, Bu. Pengerjaan distribusinya. Nah, contoh biaya tidak langsungnya apa di sini, Mbak? Biaya depresiasi sama asuransi. Nah, ketika Anda membayar biaya asuransi, itu Anda membayar satu pabrik ataukah membayar setiap departemen-departemen tadi, Mbak? Setiap departemen-departemen tadi, Bu. Loh, kalau bayar asuransi gitu ya? Asuransinya departemen adonan, asuransinya departemen ini loh, pencetakan. Apakah bayar asuransi kayak gitu, Mbak? Langsung satu pabrik. Iya, kalau mau bayar asuransi kan ya sekali itu. Untuk Pak PTX misalnya seperti itu ya. Nggak ada yang namanya asuransi untuk departemen adonan, asuransi untuk departemen pencetakan. Ya enggak? Nah, asumsinya satu pabrik ini bayar biaya asuransinya berapa tadi jumlahnya? 5 juta. Nah, berarti bayar asuransi seluas berapa ribu ya? Luasnya berapa ribu? Bentar. Berapa ribu, Mbak? Berapa meter? Luas pabriknya? Ini berapa luas pabriknya? 10.000. Ya, jadi logikanya satu kotak ini isinya atau lebarnya adalah 10.000 meter persegi. Namun 10.000 itu kan masing-masing departemen punya luas yang sama atau berbeda? Beda. Kok tahu masing-masing departemen luasnya berbeda dari mana, Mbak? Itu dari diketahui luas lantainya, Bu. Ada Iya. Yang paling lebar itu departemen apa? Yang departemen B. Nah, otomatis biaya asuransinya departemen B paling tinggi atau paling kecil? Paling tinggi kan? Iya.
biaya asuransinya Departemen A dengan B kira-kira sama nggak, Mbak? Beda. Nah, itulah pentingnya kenapa perlu dialokasikan. Karena tadi biaya asuransi 5 juta itu kan dinikmati oleh A, B, X, Y, Z. Namun masing-masing dari ruangan tersebut itu luasnya berbeda. Kalau kita bicara biaya yang yang match itu adalah biaya yang sesuai dengan kondisinya. Kalau luasnya itu lebih gede, ya pastinya biaya asuransinya akan lebih gede. Langkah pertama Anda ngerjain yang mana dulu, Mbak? Dasar Distribusi. proporsi luas lantai. Ini ya, Departemen A dulu kita kerjakan dulu. Caranya gimana ini? 2.500 dibagi luas lantainya 10.000 dikali 100%. Ketemunya berapa? 25%. Iya, ini diselesaikan dulu sampai hasil akhirnya jumlahnya berapa persen di sini, Mbak? 100%, Bu. Setelah prosentasenya ketemu dan jumlahnya harus 100%. Kalau hasilnya tidak 100%, berarti keliru nggak, Mbak? Iya. Pasti keliru. Nah, tahap selanjutnya setelah Anda menentukan prosentasenya, langkah selanjutnya Anda menentukan apanya? Nilai dari Departemen A itu tadi, Bu. Iya, masing-masing biaya depresiasi setiap departemen. Dan nilainya nanti ketika dijumlah nilainya kalau yang depresiasi harus 10.000, yang asuransi harus 5 juta. 5 juta. BOP tidak langsung totalnya berapa, Mbak, berarti? 29.675. BOP tidak langsungnya loh. 15 juta. 15 juta. Ini kan yang harus diisi, 15 juta. Baru setelah yang di atas ini selesai, Anda kerjakan, lanjut ke pertanyaannya, baru masuk ke alokasi. Alokasi BOP-nya dari X, Y, Z ke A dan B. Kan berarti kalau saya gambarkan, ini karena produksi berarti A ya. Di sini berarti departemen B. Terus gambarnya enggak di sini. Ini X, ini Y, ini Z berarti ya? Iya. Ini enggak butuh ini berarti. Gambarnya bukan seperti ini lagi berarti ya. Terus ada pisah batasnya, saya batasin di sini. Ini pembantunya X. Karena pembantunya 3, produksinya 2. Dari apa ke apa ini berarti, Mbak, mau mengalokasikannya? Dari X ke A, Z ke A. Terus X ke B, Y ke B, Z ke B. Jadi satu-satu dulu aja, Mbak, enaknya. X ke A, X ke B. Habisin dulu X-nya. Y-nya juga sama. Y-nya habisin dulu. Y ke A, Y ke B, Z A, Z ke B. Jangan separuh-separuh. Karena nanti fungsinya adalah X nanti hasilnya 0, Y hasilnya 0, Z dan hasilnya 0. Oke, hari ini saya nggak memberikan jawaban dari ini. Minggu depan ya, ketika kita sinkronus, akan saya berikan jawabannya. Untuk yang BOP metode langsung, metode alokasi kontinu, maupun metode aljabar. Nah, nanti akan saya berikan ininya ya, hasilnya. Kalau hari ini saya memberikan materinya dulu aja. Minggu depan nanti akan saya infokan aja deh kapan akan ada sinkronus lagi ya. Berhubung jadwal saya juga padat, jadi melihat sikon minggu depan apakah akan ada sinkronus atau tidak. Untuk yang minggu ini, itu berarti pertemuan keberapa?
11 apa 12 ya? Minggu ini 11 ya Mbak Melani? Iya, Bu. 11 ya? Berarti aljabar ya? Ya. Iya. Di aljabar bisa Anda pelajari di YouTube. Di situ ada YouTube saya, bisa Anda pahami. Di situ menggunakan, kalau Anda dari SMA itu pintar aljabar matematika ya, itu nanti gampang. Karena hampir sama dengan mata kuliah, bukan mata kuliah ya, pelajaran matematika ketika menghitung aljabar itu. Oke, saya kira itu materi dari saya, pengantar dulu, karena kita baru masuk pertama setelah UTS ya, materinya tentang BOP dan tentang departementalisasi. Departementalisasi itu sebenarnya ada beberapa, cuman yang saya berikan tugasnya hanya langsung aljabar dan kontinu. Masih ada sebenarnya timbal balik, cuman timbal balik tidak saya masukkan ke dalam tugas karena itu levelnya agak lebih tinggi, agak lebih susah ya. Jadi cukup metode langsung, aljabar dan alokasi kontinu. Oke, Mbak Melinia bisa nulis di chat ya. Nama sama NIM-nya. Baik, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup hari ini. Yang terakhir Mbak Melinia ya. Bagaimana pertemuan hari ini, sudah cukup? Ada yang mau disampaikan? Ada yang masih bingung? Yang join hanya 35 ya, yang lainnya kemana ini? Harusnya itu ada 48 peserta. Namun yang gabung hanya 34. Kemana ini? Sebelum saya tutup, bisa di-on-kan videonya biar bisa saya record nanti ya hasil. Baik, cukup ya hari ini ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Nanti bisa lihat dari YouTube lagi ya, kalau misalnya masih kebingungan untuk materi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di sinkronus yang selanjutnya. Nanti akan saya bahas hasil dari tugas yang sudah Anda kerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya live ya. Ya, Bu. Ya.